Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita lanjut mempersiapkan materi di halaman 5 Kifayatul Akhyar. Di sini Al-Jariyah Al-Mughanniyah. Jadi ada wanita yang menjadi penyanyi atau sawi alfan bila ghina. Jadi budak wanita ini harganya 1.000 kalau dia tidak menyanyi idza syaraha bi alfain. Nah, bagaimana kalau kemudian karena dia sebagai penyanyi dibelilah oleh orang harganya 2.000. Jadi 2 kali lipat. Apakah sah atau tidak? Kemudian Al-Udani itu mengatakan sah. Kemudian Al-Mahmudi mengatakan Al-Butlan. Jadi ini nama-nama ulama Syafi'iyah juga ya. Lalu Abu Zaid itu mengatakan kalau tujuan utama akadnya adalah menyanyinya, maka batal. Tapi kalau tujuannya adalah budak, ya sudah, tidak mengapa. Ini muktamad, nah pendapat muktamad di situ dimasukkan itu adalah sah. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam kitab Zawaidur Raudhah al-asah qaul al-Udani. Al-Imam al-Haramain huwal qiyas as-sadid. Yaitu yang dinyatakan sah. Kultu, nah komentar dari penulis Kifayatul Akhyar, fi hadis Anas radhiyallahu anhu menjalasa ila kaina yastami minha subba fi uzunai al-anuk. Jadi orang-orang yang menyimak ataupun yang menghadiri ya tempat-tempat nyanyian semacam itu, maka nanti hukumannya apa? Dituangkan di telinganya itu anuk. Anuk itu adalah bilmad wadom anun, yaitu adalah timah atau tembaga yang dipanaskan atau dicairkan. Jadi itu hukumannya sangat mengerikan. Ini riwayat Ibn Qutaibah. Di dalam hadis Abu Hurairah, makanya cuman di zaman kita mungkin ini adalah hal yang sepele gitu mungkin ya. Tapi para ulama dahulu membahas permasalahan semacam ini dan menganggap itu suatu hal yang berat. Masalah musik, nyanyian dan seterusnya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di akhir zaman itu umatnya Rasul ada yang diubah menjadi monyet, menjadi babi. Maka para sahabat bertanya, bukankah mereka itu asyhadun la ilaha illallah wa anaka Rasulullah? Mereka ucapin syahadat enggak? Iya, kata Rasul. Walakinnahum ittakhadul ma'azif wal qainat wadufuf faba'u ala luhumihim wa la'bihim. Fabatu ala luhumihim wa la'bihim. Jadi mereka muslim gitu ya, tapi menggunakan alat musik, mendengarkan alat musik, baik nanti yang dipetik, ditiup, dipukul, apalagi jenis-jenisnya. Lalu kemudian mereka bermalam. Ya. Kalau zaman dulu mungkin tidak terbayang ya. Mungkin kalau mau ikut konser ya sampai subuh mungkin ya. Kalau di zaman kita sekarang kan dengan peralatan saat ini itu sudah sangat lumrah sekali mungkin ya. Orang mau tidur dengar musik, bangun tidur dengar musik. Fa'asbahu waqad masakhu qiradatan wa khanazir. Jadi mereka diubah dan menjadi monyet dan kera ataupun babi. Ini riwayat Bukhari dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Jadi kalau mau dicari riwayat-riwayat tentang musik ini sangat banyak sebenarnya. Wa yajril khilaf al-mazkur fi al-jariyah. Nah, jadi untuk budak penyanyi tadi ada khilaf memang. Kemudian adik lil hirash wa kabs wa amma syartus salis. Nah, sekarang kita lihat syarat yang ketiga. Jadi untuk yang syarat kedua ini poinnya adalah barangnya punya manfaat dan manfaatnya adalah halal. Makanya nanti eh, yang disinggung itu adalah alat musik, ya, kemudian nanti barang-barang yang tidak punya manfaat atau punya manfaat tapi haram. Itu poinnya. Syarat yang ketiga, an yakunal mabi mamlukan liman yakoa al-aqdu lahu. Jadi objeknya itu dimiliki oleh pelaku akad. Fa'in basyarul aqdu li nafsi
falyakun lahu wa in basyarahu li ghairi imma bil wilayah au bil wakalah falyakun lidzalikal ghair. Tinggal nanti apakah dia bertindak untuk dirinya atau bertindak untuk orang lain dengan perwakilan ya atau surat kuasa, ya berarti itu untuk pihak yang memberi kuasa. Lauba amal, kalau dia menjual harta orang lain gairihi bila wilayah wala wakalah tanpa izin, maka fal jadid al azhar butlanul bai'. Tidak sah jual belinya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la talaka illa fima yamlik. Tidak ada talak pada orang yang kecuali dia itu sudah memiliki, atau tidak ada pembebasan budak kecuali hanya bisa dilakukan pada sesuatu yang dia miliki. Maka termasuk la ya wala bai' illa fima yamlik. Tidak bisa menjual kecuali barang yang dia punya. Termasuk menunaikan nazar kecuali pada yang dia miliki. Tirmizi mengatakan hadisnya hasan. Imam Nawawi menyebutkan waqad ruya min turuk bi majmu'iha. Ada jalur-jalur periwayatan yang secara keseluruhan ini mengangkat sehingga dia menjadi statusnya hasan. Wa yaqtadi annahu sahih. Bahkan dia bisa dinyatakan sahih. Lalu pendapat qadim itu dari Imam Syafi'i annahu mauquf. Ya tidak menentukan sikap. In ajaza maliku nafaz annahu mauquf itu artinya gantung berarti ya. Tergantung pemilik. Kalau pemilik mengizinkan berarti sah. Kalau pemilik tidak mengizinkan tidak sah. Hadza mansus alaihi fil jadid aidan. Dan sebenarnya ini juga disebutkan di dalam pendapat jadid atau qaul jadid. Ihtajalahu bi hadis Urwah. Fa innahu qala dafa ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran li ashtari lahu syah. Ini kisah Urwah ketika Rasul menyuruh dia 1 dinar, memberikan 1 dinar supaya dia beli kambing. Fashtara itu lahu syatan. Ternyata sama Urwah dibelikan 2 ekor. Fabi itu ihdahuma, dijual 1 dengan harga 1 dinar. Wajib itu bisa, dia datang ketemu Rasul dengan membawa 1 kambing dan uang 1 dinar. Lalu fadzakar tulahu makana min amri, disebutkanlah ceritanya gimana kok kambingnya dapat, uangnya utuh. Faqala barakallahu laka. Urwah al-Bariki ini bukan dimarahin, malah didoain sama Rasul. Semoga Allah memberkahimu fi safqati yaminik, ya, pada transaksi yang kamu lakukan. Hadis riwayat Tirmizi bisnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Imam Nawawi mengatakan hadza qawi. Dan ini cukup kuat sekali. Zakarahu al-Muhamili dan Asyasi al-Imrani dengan mengatakan wana salehi fi al-Buaiti wallahu alam. Sehingga tergantung izin ya, itu ada yang sifatnya mauquf. Ini baik fuduli nanti istilahnya. Qultu nassa alaihi fil di dalam al juga disebutkan di bab gosop. Jadi nanti yang mau merujuk kitab al bisa cek bab al-ghasab. Wallahu alam ya. Wa syartuhu ijazah man yamlik at-tasarruf waqtal aqdi. Nah, ini nanti kita lihat insyaallah di halaman berikutnya, di video selanjutnya saja. Yang ini kita cut terlebih dahulu supaya tidak kepanjangan.